Baik, selamat malam semuanya. Apakah suara Malam, saya halo Pak. terdengar? Terdengar Pak. Pak. Oke. Untuk kelompok yang presentasi sudah hadir semua. Ada Natania, Kezia, sama Sherin. Halo Natania, Kezia, dan Sherin. Sudah siap untuk presentasi? Udah siap, Pak. Oke, silakan boleh dimulai. Sudah bisa share screen. Ya, sudah terlihat. Boleh dimulai. Saya mulai ya, Pak. Oke. Baik, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Saya dari kelompok 4 atas nama Anggi Melano mewakili dari Natania Juanita. Kelompok 4 ada Cheryl Valencia dan Gizi Oktaviani. Di sini kami akan memaparkan pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak. Ini kasusnya di Indonesia. Dapat di skip. Beban pajak dianggap sebagai biaya operasional yang mengurangi laba perusahaan, sehingga manajemen sering melakukan perencanaan pajak guna meningkatkan laba yang dilaporkan. Tetapi, perencanaan pajak yang agresif dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan dan juga menimbulkan resiko sanksi jika melanggar regulasi yang berlaku. Lalu berdasarkan perspektif teori keagenan, pengandaian internal ini dianggap sebagai suatu mekanisme untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan untuk mencegah perilaku oportunistik manajemen dalam pengambilan keputusan pajak, terutama dalam perencanaan pajak. Lanjut, Kak. Ya, lanjut, Kak. Naik. Dari fenomena masalah yang ada di sini, manajemen melakukan perencanaan pajak karena komponen biaya pajak ini sebenarnya cukup tinggi, sedangkan dari sisi perusahaan juga tidak mendapatkan keuntungan atau manfaat secara langsung dari pajak yang dibayarkannya. Nah, dalam masalah ini atau penelitian ini, penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor internal seperti salah satunya kepemilikan keluarga, lalu ada faktor eksternalnya seperti ketidakpastian lingkungan yang mengakibatkan perusahaan melakukan penghindaran pajak yang agresif berujung pada terjadinya tax avoidance. Lalu selanjutnya diteruskan oleh Cerin. Silakan, Kak. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini jadi tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor internal seperti kepemilikan keluarga dan faktor eksternal seperti ketidakpastian lingkungan. Nah, dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pengendalian internal dan penghindaran pajak, yang di mana penghindaran pajak sendiri didefinisikan sebagai upaya manajemen untuk mengurangi tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan. Terdapat dua perspektif dalam studi penghindaran pajak. Yang pertama itu
sebagai bentuk perencanaan yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan dengan menghemat pajak. Yang kedua itu sebagai cara untuk meningkatkan kompensasi manajemen dengan mengurangi beban pajak. Nah, dari penelitian ini sehingga dirumuskan hipotesis yang pertama itu pengendalian internal yang efektif memiliki efek negatif terhadap penghindaran pajak. Yang dimana dalam penelitian sebelumnya di penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif itu dapat mengurangi penghindaran pajak dengan mencegah manajemen melakukan manipulasi atau kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait pajak. Yang kedua itu ada tentang kepemilikan keluarga, pengendalian internal, dan penghindaran pajak, di mana kepemilikan keluarga sendiri mempengaruhi cara perusahaan melakukan penghindaran pajak. Terdapat dua perspektif dalam penelitian ini tentang perilaku keluarga dalam mengelola pajak. Yang pertama itu, keluarga mungkin ingin menjaga reputasi dan menghindari sanksi pajak, sanksi akibat penghindaran pajak. Yang kedua itu, kepemilikan keluarga yang tinggi dapat mendorong penghindaran pajak yang lebih agresif demi keuntungan pribadi. Sehingga dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian internal baik dalam mencegah atau memfasilitasi penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini eh, rumusan hipotesisnya itu ada perbedaan pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak antara perusahaan dengan tingkat kepemilikan keluarga tinggi dan rendah. Selanjutnya itu ada ketidakpastian lingkungan, pengendalian internal, dan penghindaran pajak. Ketidakpastian lingkungan eksternal ini dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola pajak. Perubahan dalam pasar dan pola konsumsi dapat memaksa manajemen untuk menyesuaikan strategi, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Ketidakpastian lingkungan yang tinggi ini dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian internal karena sistem pengendalian mungkin tidak cukup kuat untuk mendeteksi perilaku oportunistik di bawah kondisi lingkungan yang tidak stabil. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis ada perbedaan pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang menghadapi tingkat ketidakpastian lingkungan tinggi dan rendah. Selanjutnya ada metode penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Kemudian sampelnya memiliki kriteria perusahaan yang tidak tercatat selama periode pengamatan, memberikan informasi yang lengkap, dan tidak melaporkan kerugian selama periode penelitian. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah dari 139 perusahaan, terpilih 40 perusahaan manufaktur dengan total 240 observasi. Model penelitiannya ada dua model. Yang pertama CETR1 sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali intrakontrol ditambah beta 2 dikali size ditambah beta 3 dikali ROA ditambah error. Kemudian model kedua ada alfa ditambah beta 1 dikali intrakontrol ditambah beta 2 dikali pemilih ownership ditambah beta 3 dikali dengan kepastian lingkungan ditambah beta 4 dikali intrakontrol dikali dengan kepemilikan perusahaan, pemilikan kekeluargaan ditambah beta 5 dikali ketidakpastian lingkungan dikali internal kontrol ditambah beta 6 dikali dengan ukuran perusahaan ditambah beta 7 dikali dengan umur perusahaan ditambah error. Model pertama ini digunakan untuk menganalisis pengaruh langsung pengendalian internal terhadap penghindaran pajak. Kemudian, model kedua digunakan untuk menganalisis pengaruh moderasi kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan pada hubungan pengendalian internal dengan penghindaran pajak. Variabel yang digunakan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, penghindaran pajak sebagai variabel Y, efektivitas pengendalian internal sebagai X1, kepemilikan keluarga sebagai moderasi, dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi.
Selanjutnya ini ada hasil dari penelitiannya. Untuk tabel yang pertama itu hasil dari statistik deskriptif. Yang kedua adalah pengaruh internal kontrol terhadap penghindaran pajak. Serta yang ketiga dan keempat adalah tes tambahan dari hasil penelitiannya. Lalu selanjutnya, di sini. Eh, hasil yang pertama ditemukan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mencegah penghindaran pajak yang agresif. Pengendalian internal bertindak sebagai mekanisme pemantauan yang mengurangi perilaku opportunistic management dalam perencanaan pajak sehingga mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi cenderung lebih peduli terhadap reputasi perusahaan dan cenderung menerapkan pengendalian internal yang lebih ketat untuk menghindari sanksi akibat pelanggaran pajak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keluarga ingin melindungi aset serta reputasi perusahaannya. Yang ketiga itu hasilnya ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya bahwa perubahan dalam lingkungan bisnis eksternal tidak mempengaruhi efektivitas pengendalian internal dalam dalam mengurangi penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal daripada faktor eksternal seperti ketidakpastian lingkungan. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang efektif secara signifikan mengurangi penghindaran pajak di perusahaan. Yang di mana kepemilikan keluarga memperkuat hubungan ini, di mana perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi cenderung lebih patuh pada pengendalian internal yang efektif. Sementara ketidakpastian lingkungan tidak memberikan dampak signifikan terhadap hubungan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Tadi ada Anggi, Natania, Sherin, dan Kezia. Oke. Sebelum kita mulai bahas, apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau ingin diperjelas dari mahasiswa lain kepada kelompok yang presentasi? Silakan boleh raise hand kalau ada yang mau ditanyakan dulu, atau boleh lewat chat kalau ada yang mau ditanyakan, supaya bisa diperjelas dulu baru kemudian saya masuk ke materi. Nggak ada ya? Oke. Boleh saya minta di stop share dulu? Baik. Terima kasih untuk kelompok yang presentasi. Kita mau coba mengulas terlebih dahulu ya. Yang pertama topik kita hari ini kita membahas mengenai topik yang berkaitan antara internal perusahaan atau dampak pengendalian internal terhadap perilaku tax avoidance ya. Jadi di dalam sesi ini kita mendapatkan satu perspektif baru bahwa di dalam sebuah praktek penghindaran pajak itu ya, kita tidak hanya terpaku kepada yang namanya laba. Nah, apa yang dibawakan oleh Bapak Irenius dan teman-teman ini sebetulnya ingin melihat bahwa ketika internal perusahaan itu menjadi atau memberikan efek tekanan kepada manajemen, apakah perilaku tax avoiders itu menjadi lebih banyak ditemukan atau justru tidak? Nah, di sini yang menarik adalah konsep yang mau dibawa, yaitu bagaimana sebuah pengendalian internal atau yang dilakukan oleh perusahaan itu boleh berdampak kepada praktek penghindaran pajak. Apa yang kita temukan yang pertama di sini adalah kalau kalian melihat di abstrak ya, cukup menarik apa yang didesain oleh si peneliti. Yang pertama, selain dia melihat efek langsung dari internal control, dia juga melihat efek tidak langsung, yaitu dengan adanya moderasi. Moderasi yang digunakan ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga ini menjadi komponen yang penting di dalam studi kasus di Indonesia karena memang di Indonesia cukup banyak perusahaan yang dimiliki oleh keluarga.
Ya. Yang kedua adanya namanya environmental uncertainty. Jadi ketidakpastian dari lingkungan bisnis. Contoh misalnya kalau di 2019 itu kan ada pandemi, kemudian ada tiba-tiba ada kasus krisis global ya. Dan semua itu menjadi hal yang di luar dari perusahaan yang tidak bisa dijangkau atau mungkin tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, peneliti membagi sampel penelitiannya ke dalam dua kelompok. Mereka yang melakukan pengendalian internal dengan cara yang ketat dan juga yang cara yang longgar. Sehingga nanti mau dibedakan. Kalau ketat hasilnya seperti apa, kalau longgar seperti apa. Dan secara umum gitu ya, apa yang ditemukan oleh peneliti memang memprediksi dan juga mengkonfirmasi teori keagenan. Di mana ketika ada internal kontrol yang bagus atau proyeksi pengendalian internal yang relatif terkendali dari pihak manajemen perusahaan, ini akan menghindari praktek-praktek yang namanya tax avoidance demi menjaga reputasi bisnis ya. Nah, reputasi bisnis ini muncul dari pengaruh antara family ownership ya. Kenapa seperti itu? Kita akan lihat nanti di dalam di dalam proses penjelasan di dalamnya ya. Yang pertama kalau kita mengupas dari sisi introductions ya, di introduction di sini bisa dilihat bahwa adanya tax planning ya itu menjadi salah satu upaya atau menjadi salah satu jalan di mana perusahaan itu akan melakukan berbagai penyesuaian sehingga nanti mereka mendapatkan benefit secara langsung dari pembayaran pajak tersebut. Nah, peneliti juga melihat bahwa adanya perilaku yang tidak lazim yaitu menggunakan agresif tax planning. Agresif tax planning, sekalipun dia bentuknya agresif, itu termasuk dalam kelompok tax avoidance atau pengindaran pajak yang sifatnya masih legal. Ya. Oleh karena itu, karena prosesnya terlalu agresif ya, atau karena prosesnya terlalu tinggi gitu ya, cara mereka melakukan penyesuaian dengan peraturan ya, menurut si Gaya dan juga peneliti, tax avoidance ini dikategorikan sebagai komponen yang ilegal, bukan lagi yang legal ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melakukan penghematan pajak secara besar-besaran, secara agresif, eh, cepat atau lambat itu akan berdampak kepada ketentuan kita melanggar peraturan yang ada atau tidak gitu. Kalau misalnya kita sampai melanggar peraturan atau dikenai sanksi, itu akan menjadi masalah untuk reputasi perusahaan ya. Perusahaan yang sudah pernah kena kasus penghindaran pajak, kena sanksi atau bahkan kena kasus sengketa pajak di pengadilan gitu ya, reputasinya pelan-pelan akan dijadikan sebuah kendala oleh para investor dalam jangka panjang gitu ya. Dan ini juga akan mempengaruhi sustainability atau keberlangsungan dari bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa tax avoidance itu boleh, tetapi kalau tax avoidance yang sifatnya agresif, ini justru akan menjadi kondisi yang berbahaya buat reputasi perusahaan maupun keberlanjutan usaha itu sendiri. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, peneliti memang menggunakan struktur dasar dari teori keagenan, di mana pengendalian internal itu adalah sebuah mekanisme yang mutlak yang harus dimiliki oleh perusahaan supaya memastikan bahwa laporan keuangan mereka itu bebas dari salah saji yang material. Gitu ya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, struktur kepemilikan, bahkan termasuk kepemilikan keluarga, itu diperhatikan oleh si peneliti. Nah, menarik yang apa yang kita dapatkan di sini adalah terkait dengan kepemilikan keluarga, di mana kepemilikan keluarga ini menjadi satu hal yang diangkat oleh peneliti, selain karena jumlahnya cukup banyak di Indonesia, ini juga akan mempengaruhi internal control atau pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan, di mana pastinya yang namanya pengendalian internal itu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, family ownership itu menjadi salah satu bentuk insentif tidak langsung atau menjadi satu kekuatan atau benefit tidak langsung di mana perusahaan itu akan cenderung atau memiliki kecenderungan menjaga asetnya dengan baik. Ya. Kenapa seperti itu? Kalau ini adalah sebuah perusahaan keluarga, risikonya besar kalau sampai ada masalah dengan perusahaan tersebut.
Istilahnya seperti kalau kepemilikan keluarga bermasalah, maka otomatis nama keluarga itu akan tercoreng. Nah, kalau nama keluarga sudah tercoreng, maka kredibilitas keluarga tersebut itu juga menjadi perhatian dari para investor. Nah, selama misalnya eh, kepemilikan keluarga itu menjadi masalah, ini dampaknya cukup meluas. Karena bisa kepemilikan keluarga yang pegang peranan di situ itu adalah komponen keluarga. Ya. Jadi kalau ibaratnya satu bisnis itu miskin gitu, keluarga itu juga akan miskin. Kenapa? Karena dimiliki satu keluarga. Nah, sederhananya begitu ya. Yang jadi direktur mungkin ayahnya, kemudian yang jadi di divisi keuangan anaknya atau istrinya, kemudian yang di SDM dan marketing anak-anaknya atau pamannya atau apapun sebagai family member ya. Ketika perusahaan mulai turun bisnisnya, maka profit dari perusahaan tersebut atau profit dari keluarga tersebut juga mulai turun. Oleh karena itu mereka berusaha sebaik mungkin supaya nama keluarga ini tidak tercoreng, sehingga bisnis mereka tetap mendapat kepercayaan investor. Nah, di sisi lain ada juga informasi terkait dengan environmental uncertainty atau ketidakpastian lingkungan yang disebabkan karena policy atau kebijakan pemerintah. Ini juga akan berdampak cukup besar terkait dengan keberlangsungan usaha. Karena kalau kita bicara mengenai policy pemerintah itu sulit sekali dikendalikan, bahkan mungkin tidak bisa kita larang, gitu ya. Contoh misalnya apa yang sekarang ini kita mau berlaku aja, kenaikan PPN. Ya kan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terima bahwa tahun depan jadi 12%. Kalau kita dalam bisnis trading ya itu akan kena atau berdampak cukup signifikan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, eh, informasi asimetri yang terjadi atau ketidakpastian lingkungan, kemudian masalah kepemilikan di dalam keluarga, ini menjadi konteks yang diamati di dalam agency teori. Oleh karena itu, perilaku oportunis atau perilaku untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau individu atau bahkan keluarga, ya itu menjadi yang concern utama dari si peneliti ini. Kalau kita pahami lebih lanjut gitu ya, atau kita lihat lagi, peneliti ini menggunakan data sampel yang tidak terlalu banyak, yaitu hanya perusahaan manufaktur, tetapi di sektor yang spesifik ya, industri dasar dan kimia. Ya. Padahal kalau kita lihat di industri dan kimia itu nggak banyak yang kepemilikan keluarga. Justru di manufacturing yang lain, misalnya kalau di keluarga yang cukup besar, kalau di Indonesia itu kan misalnya Bakri Group gitu ya, itu lebih banyak di properti. Kemudian Sinarmas Group itu juga banyak di properti atau bahkan di perbankan gitu ya. Sampurna, kemudian Hartono itu di keuangan ya, sama tembakau ya, dia ada kan di kalau Hartono itu kan berarti dia bisnisnya jarum, kemudian BCA gitu ya. Dua sektor sendiri, bahkan tidak ada di basic industry dan chemical. Jadi sebetulnya nggak terlalu banyak, tetapi alasan utama diambil peneliti ini adalah mereka ingin melakukan penelitian preliminary, penelitian awal dari komponen yang tidak terlalu banyak di sini. Nah, didapatkanlah 40 perusahaan dalam sampel tersebut dan dengan total 5 tahun observasi dia menjadi 6 tahun observasi menjadi 240 perusahaan. Nah, untuk mengukur tax avoidance ya, peneliti menggunakan cash effective tax rate. Jadi, dia menggunakan skema tax rate atau effective tax rate tetapi bukan dari beban pajak ya, tapi beban pajak tunai cash. Nah, diambilnya dari mana ya? Kalau kita bicara di laporan keuangan, itu kan sifatnya akrual, beban pajak yang akrual. Nah, beban pajak yang cash adanya di mana? Adanya di laporan arus kas. Ya. Jadi sumbernya beda. Laporan arus kas operasional gitu ya, di situ ada keluar berapa beban pajak yang real, yang cash yang keluar. Nah, itu yang dipakai. Jadi bukan beban pajak yang tertulis di dalam laporan laba rugi. Ya. Karena itu yang sifatnya masih accrual. Nah, di sini yang sifatnya cash basis. Mana yang lebih bagus, cash basis atau yang accrual? Kalau kita bicara realita ya pasti cash basis gitu. Karena ini adalah uang yang betul-betul keluar untuk bayar pajak perusahaan. Sedangkan yang accrual base itu adalah berdasarkan perhitungan dan juga laporan fiskal yang dibuat antara penyetaraan antara akuntansi dengan perpajakan.
Nah, sisi internal kontrol atau pengendalian internal diukur dengan cara scoring. Ya, diambil dari mana? Mereka punya checklist dari penelitian Dumas dan Neckel tahun 2008. Jadi, kalau mau tahu poinnya apa, silakan bisa dicek di penelitian Dumas dan Neckel tahun 2008. Kepemilikan keluarga di sini diwakili dengan jumlah persentase ya share ownership dari keluarga tersebut. Nah, dari mana kita tahu? Ya kita bisa lihat aja dari nama. Kalau Indonesia kan cukup jelas ya nama nama belakang itu biasanya nama keluarga biasanya gitu. Karena tidak terlalu spesifik sih memang kalau di Indonesia, tapi kalau yang besar-besar tuh biasanya nama belakang itu adalah nama keluarga. Belum tentu juga sama gitu ya, tapi ya sebagian besar seperti itu. Sedangkan kalau di luar negeri, misalkan di negara Asia yang lain, memang rata-rata nama belakang itu adalah nama keluarga. Variabel yang lain yang digunakan di sini sebagai tambahan atau variabel kontrol itu ada dua, yaitu total aset perusahaan atau firm size dan nilai profitabilitasnya. Dua variabel eh, tambahan ini merupakan variabel yang mencerminkan karakteristik perusahaan. Jadi kalau perusahaan makin besar, otomatis profitnya kan makin besar ya. Logikanya kan seperti itu. Sedangkan perusahaan makin kecil, profitnya juga makin kecil. Jadi ini dianggap sebanding sehingga nanti akan memiliki kondisi yang sama ketika dilakukan modeling. Untuk environmental uncertainty itu juga diukur menggunakan model penelitian atau instrumen yang ada di dalam penelitian Gong et al. 2009. Jadi kalau mau lihat isinya apa, di situ sudah disebutkan juga diukur dengan sales volatility atau naik turunnya jumlah penjualan dan dibagi dengan standar deviasi dari sales tersebut per tahunnya. Jadi agak sedikit rumit gitu ya, tapi sudah dilakukan oleh peneliti dan dengan dua model yang dibuat ya, di sini terlihat bahwa sebetulnya yang dijawab oleh peneliti di H1 itu ada di bagian beta satu. Beta satu yang atas ini, ini untuk menjawab, model satu ini untuk menjawab dari hipotesis yang pertama. Sedangkan untuk hipotesis yang kedua dan ketiga itu digunakan dari model yang kedua dan diambil dari beta 2 dan beta 3. Ya, nanti dibandingkan dengan model moderasinya. Nah, di dalam sampel penelitiannya tadi sudah disebutkan ada 240 perusahaan. Nah, 240 perusahaan itu pun kita juga lihat di sini kelihatan ya di CETR, Cash Effective Tax Rate-nya paling banyak gitu. Paling banyak itu ada yang bayar sampai 1,1 kali, artinya mungkin jauh lebih besar daripada beban pajaknya dia. Kenapa seperti itu? Bisa jadi dia adalah perusahaan ekspor import ya, yang ada pembayaran pajak final sehingga dia akan lebih besar daripada keseluruhan, tetapi dengan rata-ratanya masih lebih tinggi juga ya dari pajak badan pada waktu itu kan hanya 25%, tapi rata-ratanya masih 33%. Oke. Nah, kepemilikan keluarga di sini ada yang paling banyak adalah 98% dan ada yang paling kecil adalah ya kecil banget mungkin ya 0,00 berapa persen dengan rata-rata di 34%. Itu bisa kita lihat dari all samples. Nah, dari all samples yang ini 240 ini peneliti juga membagi dalam dua kelompok yang punya internal control tinggi yang bagus itu ada 67 perusahaan, kemudian yang less effective internal control itu ada 173 perusahaan. Jadi kayaknya satu, tapi sebetulnya yang dianalisis ada tiga secara total, kemudian dalam yang punya high effective internal control dan juga yang punya less effective internal control. Oke. Hasil penelitian bisa dilihat di tabel 2 ya. Untuk hipotesis satu kita bisa lihat di sini untuk yang nilai internal kontrolnya di sini hasilnya koefisiennya positif, p-value-nya dapat bintang 3 artinya dia signifikan. Di model yang kedua itu juga sama-sama positif dan juga signifikan. Jadi di sini terkonfirmasi ya. Mau pakai model satu dan model 2 memang internal kontrol di sini dampaknya positif signifikan. Artinya apa? Berarti semakin tinggi internal kontrol, maka semakin rendah tax avoidance-nya. Penghindarannya makin kecil.
Kok begitu gitu ya? Karena cash ETR makin besar ya, berarti penghindaran pajaknya itu justru makin kecil ya. Karena penghindaran pajak itu kan menunjukkan pembayaran cashnya atau pembayaran pajaknya yang relatif kecil. Nah, kalau di sini besar, berarti tax avoidance-nya di sisi sebaliknya, malah menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, kalau kalian baca di abstrak, dia bilangnya internal control reduce tax avoidance. Ya. Lepas hasilnya positif, betul, hasilnya positif, tapi kan dengan beban cash-nya. Ya. Hasil positif dengan cash ETR, bukan dengan tax avoidance. Berarti kan kalau ukur tax avoidance di sebaliknya gitu, di minusin, di minus satu gitu. Jadi otomatis hasilnya menjadi negatif. Begitu juga dengan kepemilikan keluarga, family. Di sini negatif ya, berarti dia dampaknya positif. Kemudian yang unexpected environmental di sini tidak ada bintangnya, jadi sebenarnya nggak signifikan ya. Jadi kalau ada policy, ada kebijakan dari pemerintah, ini tidak akan punya dampak apapun ke perusahaan ini. Tetapi kalau kepemilikan keluarga, ya, kepemilikan keluarga, ini justru hasilnya sebaliknya ya. Ketika kepemilikan keluarga tinggi, maka kecenderungan dia tidak melakukan tax avoidance itu besar, supaya tidak ada masalah dengan reputasi keluarga maupun dengan keberlanjutan bisnis keluarga itu. Daripada dia risiko keluarganya mendapat malu karena masalah perpajakan, mendingan nggak usah gitu ya, atau mendingan ya main aman aja deh gitu, karena melindungi aset seluruh keluarga nih gitu. Jadi semakin besar kepemilikan keluarga itu malah justru semakin tidak banyak melakukan avoidance. Tetapi justru kalau kepemilikan keluarganya makin sedikit, di situ mereka lebih berani karena kontrol keluarganya tidak terlalu banyak. Tuh. Nah, hasil ini juga bisa kita cari juga ya di halaman 139 bahwa internal control itu mencegah manajemen untuk melakukan illegal tax avoidance. Dinyatakan juga oleh peneliti. Sehingga perilaku internal kontrol yang baik itu justru akan mencegah perilaku-perilaku oportunis. Ya. Perilaku oportunis itu cukup banyak di kita. Bahkan kalau kita belajar di auditing pun gitu kan, kita bicara fraud triangle atau teori segitiga fraud itu kan hanya ada tiga. Ketika ada pressure, ada opportunity, dan ada threats-nya, ya, ada kesempatan yang muncul. Yang kedua yang mau dibahas oleh peneliti di sini adalah a family. Ya. Family tends to maintain the company reputation. Ya ini cukup jelas. Berarti kalau kepemilikan itu banyak dimiliki oleh keluarga, dia punya kecenderungan menjaga reputasi perusahaan atau reputasi bisnisnya. Mereka nggak mau gitu ya, by avoiding the risk of being sanctions due to the taxation problems, if proven cheating the reporting of taxations. Jadi kalau mereka menghindari risiko terkena sanksi, itu juga akan menyelamatkan reputasi mereka dari perilaku atau tanggapan orang akan kecurangan yang mereka lakukan ya di dalam praktek perpajakan di negara kita Indonesia. Bahkan kalau bisa itu menghindari fine to prisons ya, denda atau bahkan sampai ke pidana. Jadi betul-betul yang namanya keluarga itu terbukti ya, sekalipun tidak banyak di industri dasar dan kimia, tapi tetap yang namanya keluarga itu pasti akan menjaga reputasi. Jadi kalau kalian melakukan penelitian tax avoidance, ini juga satu perspektif yang baru. Kalau nanti tidak terbukti ya hasilnya, nggak signifikan gitu kan, jangan khawatir gitu, jangan panik dulu. Coba lihat sampel kalian. Jangan-jangan gitu ya, di sampel perusahaan yang kalian ambil itu punya kepemilikan keluarga yang tinggi. Nah, kalau memang iya seperti itu sebetulnya salah satu celah baru. Jadi kalian bisa tambahin kan variabel reputasi dari family gitu ya. Nambah satu variabel. Kalian juga bisa meningkatkan atau menemukan hasil penelitian yang terbaru. Oh, ternyata perusahaan yang dipegang keluarga membuat hasil dari tax avoidance itu nggak berjalan sesuai dengan teori. Atau bahkan kalau kalian keluarkan nih, jadi yang family ownership dikeluarin hasilnya jadi sesuai teori atau enggak. Itu juga bisa kita temukan. Jadi ini satu variabel baru ya. Bagi kalian yang mungkin sudah
Pak sudah seminar proposal gitu ya, sudah boleh jalan ya silahkan gitu. Tapi kalau mau cari peluang tambahan baru, ini bisa nih. Kepemilikan keluarga bisa menjadi satu variabel yang muncul untuk tax avoidance. Dibandingkan yang udah biasa, yang udah sering gitu kan, misalkan struktur modal, debt equity, dan sebagainya gitu, itu udah terlalu sering lah. Kepemilikan keluarga itu yang mungkin jarang diteliti. Itu menjadi sebuah keunggulan dalam riset kalian nanti. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam lingkup pengendalian di sini, ini menunjukkan antara yang punya high internal control dengan yang low internal control menunjukkan bahwa dengan internal control yang tinggi atau pengawasan yang bagus, ini tend not to do aggressive tax avoidance. Ya. Justru dengan internal control yang bagus, perusahaan lebih cenderung tidak melakukan tax avoidance. Kenapa seperti itu? Karena diawasi. Ya. Jadi kalau perusahaan diawasi dengan ketat, maka dia cenderung tidak melakukan kecurangan di perpajakan. Samakan dengan mahasiswa ya, misalkan kalian ujian gitu. Pengawasnya mantengin kalian terus, liatin terus kan berarti kalian cenderung tidak melakukan kecurangan gitu. Mungkin nggak nyontek dan sebagainya. Kenapa? Karena diawasi lebih ketat gitu. Tapi kalau les atau jarang diawasi atau mungkin malah nggak diawasin sama sekali, nah kecenderungan melakukan kecurangan, mau nyontek dan sebagainya itu juga ada. Nah, perusahaan juga sama seperti itu. Kalau dia diawasi internal kontrol dengan bagus gitu ya, misalkan komite auditnya bagus, kemudian OJK juga ikut ngawasin, maka kecenderungan melakukan tax avoidance itu menjadi lebih kecil. Kalau repot-repot ngapain sih gitu ya? Kita pakai tax avoidance orang kita diawasi daripada nanti kena masalah, kena sanksi, mendingan nggak usah gitu ya. Berjalan apa adanya aja. Tuh, itu juga bisa dilihat dari perspektif teori yang lain. Saya lupa tadi siapa, tapi kalau dari teori etika itu juga bisa. Ada yang kita utilitarian gitu ya. Kemudian ada juga yang kita melakukan sesuatu yang benar atau kita melakukan sesuatu yang ada di kontrak base gitu ya. Artinya yang kalau orang lain bilang boleh ya kita lakukan sekalipun itu salah gitu ya. Jadi melakukan yang benar atau melakukan yang biasa sekalipun itu nggak benar itu ada di apa namanya di model teori etika gitu itu juga bisa kita lihat dari sisi seperti itu. Nah, di dalam kesimpulannya, peneliti berhasil mengambil keputusan bahwa ternyata efektif internal control atau pengendalian internal yang efektif itu akan mengurangi tingkat tax avoidance yang sifatnya agresif. Ya, ini sesuai dengan implikasi teori yang dibangun oleh peneliti, di mana masalah regulator atau masalah pengawasan atau mereka pihak-pihak yang mengawasi regulasi itu menjadi komponen utama. Sehingga mau tidak mau, kalau mau mengurangi tax avoidance itu jadi sebuah indikator ke pemerintah, hey pemerintah gitu ya, tolong perkuat regulatornya, tolong perkuat DJP-nya, pengawasannya, OJK-nya gitu ya, sehingga perusahaan tidak atau segan untuk melakukan tax avoidance gitu atau bahkan beri kesempatan yang luas untuk keluarga memiliki bisnis gitu ya. Supaya apa? Mereka akan saling menjaga, tidak melakukan penghindaran pajak, supaya reputasi keluarganya menjadi bagus gitu ya. Ini di bisnis ya. Jadi family ownership ini di bisnis ya. Kalau yang kita lihat sehari-hari di berita itu kan di sisi politis gitu ya, itu mah beda gitu. Ya justru itu akan berusaha mati-matian. Tapi kalau dari sisi bisnis kan enggak gitu. Kalau mereka mendapatkan ibaratnya celak dari masyarakat, ya otomatis bisnisnya nggak akan bisa berjalan dengan baik. Itu ya, itu yang bisa kita dapat dari sesi eh, artikel kita hari ini. Cukup banyak atau cukup informasi yang bisa kita peroleh yaitu terkait dengan kepemilikan keluarga. Menurut saya itu relatif baru. Bahkan dari yang sampai seminar proposal hari ini saya belum melihat itu juga ada muncul di penelitian mahasiswa kita. Padahal itu sebenarnya bisa diteliti dan cukup mudah ya. Cuman lihat aja persentase di laporan keuangan kan ada ya. Yang dimiliki keluarga itu kelihatan. Di catatan laporan keuangan itu kan ada em, namanya kepemilikan saham itu siapa? Apakah nama PT, pribadi, atau sebagainya itu bisa kita tebak. Itu dimiliki oleh keluarga atau tidak, gitu. Kira-kira seperti itu.
Ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi yang disampaikan hari ini, baik dari yang presentasi maupun dari yang saya perjelas tadi? Silakan boleh raise hand kalau ada. Kalau di luar materi boleh Pak. Oh, boleh, silakan Anggi. Sebenarnya kalau financial distress itu mempengaruhi perusahaan melakukan tax avoidance nggak sih Pak? Ya. Financial distress. Oke, baik. Pertanyaan yang menarik. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, artinya dia secara bisnis sedang bermasalah gitu ya. Nah, kalau secara bisnis bermasalah, kita ambil logika sederhana aja. Kalau kalian nggak usah punya bisnis deh, kalau kalian sedang punya kesulitan keuangan, terus tiba-tiba ditarik pajak yang gede, mau atau enggak? Kan gitu ya. Oh, berarti kan mikir-mikir lagi, waduh ini lagi keuangan lagi sedikit nih, misalkan gajinya cuma 5 juta, tapi pajaknya ada kenaikan, jadi tambah lagi, aduh mau nggak mau gitu ya. Pasti kan akan merasa kesulitan, merasa enggan untuk bayar pajak. Nah, financial distress itu memang jadi salah satu pemicu untuk melakukan tax avoidance di luar negeri gitu ya, di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia, kalau kita lihat malah justru bukan di tax avoidance kalau saya lihat, melainkan di tax evasion, ya. Justru mereka lebih cenderung nggak mau bayar pajak kalau sedang financial distress gitu. Dengan berbagai alasan, misalkan perusahaan sedang rugi, jadi mereka nggak mau bayar pajak gitu. Itu sudah bukan avoidance lagi, tapi evasion. Karena sekalipun rugi, kan dia harus diperiksa dulu. Kalau diperiksa ternyata secara fiskal dia masih positif, masih mendapatkan laba fiskal, maka dia harus bayar pajak juga gitu. Dengan jumlah yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, kalau kita bicara financial distress nih dalam kondisi menuju kebangkrutan, itu bukan tax avoidance lagi, Anggi. Justru tax evasion gitu. Tax avoidance itu manakala perusahaan masih untung, masih profit gitu. Sebenarnya secara kondisi finansial nggak bermasalah, masih profit, tapi dia nggak mau bayar terlalu gede. Ya, itu tax avoidance. Tapi kalau sudah rugi, malah cenderung mendingan dirugi-rugiin aja sekalian gitu ya, supaya nggak bayar pajak. Nah, itu di mata kuliah perencanaan pajak ada kita namanya manajemen rugi fiskal ya. Jadi yang di manage itu bukan cuman profit ya. Perencanaan pajak itu kan mengatur bagaimana profit kita nggak terlalu tinggi supaya pembayaran pajaknya juga optimal gitu ya. Tapi juga kita mengatur supaya kalau kita rugi, ruginya nggak kelihatan gede banget gitu, supaya menghindari pemeriksaan. Atau kalau rugi, ruginya sedikit aja deh gitu, jangan kelihatan signifikan. Atau kalau bisa masih untung tapi sengaja dibuat rugi. Itu namanya manajemen rugi fiskal. Gitu. Jadi itu ada di sesi yang berbeda di mata kuliah perencanaan pajak, bukan di seminar pajak gitu ya. Tetapi di sini saya mau jelaskan lagi bahwa kalau kita bicara financial distress itu tidak ada kaitannya sebetulnya dengan avoidance, tapi melakukan evasion justru malahan. Ketika masih untung perusahaan, disitulah baru ada avoidance. Apakah cukup jelas, Anggi? Jelas banget Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi dari yang lain? Ada dari yang mahasiswa yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita bisa melihat kembali di UVC kalian ya. Untuk sesi ini saya keluarkan dulu sebentar. Ini materi yang saya sajikan tadi, saya juga sudah taruh di sini, sudah bisa dilihat oleh mahasiswa. Baik, untuk hari ini sudah ada kuis yang saya sediakan di waktu yang tersisa. Silahkan dikerjakan kuisnya ya. Masih pilihan ganda di sini untuk materi yang hari ini saja. Waktunya 4 menit, tapi kalian punya kesempatan 2 kali attempts gitu ya. Tadi saya lihat sudah ada yang mulai, nggak apa-apa. Materinya khusus hari ini saja dan waktunya hanya sampai hari ini selesai ya, jam 23.59. Jadi kalau sudah tanggal sudah berubah, udah beda lagi. Ini mumpung masih ada waktu, silakan dari mahasiswa boleh dikerjakan dan masih bisa untuk dilakukan perbaikan sampai 2 kali ya supaya kalau nilainya kurang bagus ya bisa diperbaiki di sesi yang kedua. Kira-kira seperti itu.
Kemudian minggu depan kita akan ketemu lagi di sesi perkuliahan ya. Itu dengan materi dari peran lingkup pajak dan instrumen keuangan. Ya, ini materi dari dosen Ukrida, Bu Okta. Nanti kita akan lihat seperti apa dan juga sudah ada mahasiswa yang presentasi untuk minggu depan. Baik, Baik, baik Pak. silakan ya, boleh. Ya, Kenapa? baik Pak, baik Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk responnya. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akan akhiri sesi untuk tatap muka secara online kita. Kemudian dari waktu yang tersisa, silakan mahasiswa mengerjakan kuis yang sudah disediakan di UVC dan kita akan ketemu lagi di sesi perkuliahan kita hari Minggu depan, tanggal 2 Oktober. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Oh, sorry. Sebelum keluar dari Zoom, tolong ditulis di chat kalian di sini di chat room, diketik hadir untuk saya bisa perhitungkan sebagai kehadiran mahasiswa. Saya lihat ada yang dua juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting diinfokan saja. Ada yang berbarengan juga boleh. Oke, masih ada lagi? Evelyn hadir, Pak. Evelyn. Oke, silakan diketik Evelyn. Takutnya saya nanti kelewat. Baik, Pak. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk konfirmasinya. Kita ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan. Selamat malam semuanya. Saya